Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mini Review Channel. Hari ini aku mau share tentang popok Meris. Si Meris ini ya, si hijau putih. Ini ukuran L30. Aku belinya di Shopee dengan voucher murah lebay ya, jatuhnya cuman 40 ribuan aja. Oke, sekarang kita cek expirednya dulu. Expirednya mana? Ini nih. Ini tulisannya MFD 200 2003 2021 ya. Atau ya apa ini? 20 Maret 2021. Ini kode produksi ya. Kita cek dulu kebenarannya. Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dituliskan tanggal produksi tercetak pada kemasan. Jadi yang tercetak itu adalah tanggal produksi, jangan salah ya. Ini tulisannya sebaiknya digunakan dalam 3 tahun sejak tanggal produksi. Jadi expirednya 3 tahun setelah tanggal produksi. Oke, sekarang kita cek. Di sini ada keterangan-keterangan ya. Bila mengalami masalah kulit sebaiknya hentikan. Oke. Dan ini cara membuangnya ya. Oke. Dan sekarang kita cek keunggulannya. Nih, keunggulannya teknologi baru, popok lebih pas, cegah bocor lebih baik. Oke. Baru cegah bocor samping 2 kali lebih pas dan kini lebih lembut. Oke. Cepat menyerap cairan hingga 5 kali pipis, 50 ml per pipis. Wow, berarti bisa menampung 250 ml. Oke. Dan menjaga kulit bayi tetap kering. Oke. Baru desain baru, lucu dan penuh warna. Oke. Permukaan lembut dengan lapisan bersirkulasi udara lembab, bebas mengalir dari seluruh bagian popok namun tidak bocor. Oke, kulit bebas bernafas dan nyaman dipakai. Pas di pinggang dan tidak meninggalkan bekas pada kulit bayi. Karet popok elastis dan lembut. Oke. Oke, sekarang kita cek popoknya. Nah, ini adalah popok dari si Meris ya. Popoknya sangat penuh warna, ada gambar balon, helikopter, balon udara, kelinci, burung ya kan. Full warna ya, full color. Oke. Dan di sini sangat tertera jelas bahwa front atau depan ya kan. Itu bagian depannya itu ini. Nah, sangat jelas ya, udah nggak perlu mencari-cari lagi nih. Oke. Kalau untuk metode keduanya kalian bisa cek untuk bagian sayap ban pinggangnya. Nah, kalau bagian sayapnya itu lebih panjang, itu artinya ini bagian belakang nih, karena kalau depan dia lebih pendek. Oke. Sekarang kita akan cek untuk karetnya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 benang bagian depan ban pinggangnya. Oke. Dan uniknya di ban pinggangnya si Meris ini dia ada titik-titik, kayak titik-titik kertas yang bisa disobek itu. Cuman ini bukan tandanya untuk disobek ya. Ini adalah breathable-nya si Meris, sehingga dia bisa menggunakan ini untuk sirkulasi udara. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada titik-titik dari atas ke bawah. Nah, ini gunanya untuk sirkulasi udara bagian ban pinggangnya. Oke, dan sekarang untuk elastisitasnya lumayan ya. Untuk elastisitasnya si karetnya ini nggak terlalu besar, nggak terlalu sempit juga. Dan
Ini ada pres-presannya ya, pres-presannya sangat lembut banget, nggak terasa kalau ini ada pres-presannya, kalian bisa lihat. Bahkan hampir nggak kelihatan kalau ada pres-presannya karena kecil banget, tapi bukan berarti ini mudah sobek sendiri ya. Ini tetap kuat, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, dan sekarang untuk karetnya dia sedikit terasa untuk karetnya karena dia memakai karet yang tebal. Nah, karetnya di sini kelihatan tebal dan terasa banget karetnya untuk kulit adik bayi, tapi mereka akali dengan meninggikan ban pinggangnya, meninggikan permukaannya sampai seperti ini. Nah, dengan cara ini si bayi tidak akan merasakan karetnya di bagian belakang. Pinter banget nih si Meris ini. Jadi si bayi hanya merasakan kapas di bagian belakang. Jadi mereka nggak merasakan karetnya sama sekali. Wah, keren-keren. Oke, dan sekarang kita lihat bagian permukaannya. Ini bagian permukaannya dia sedikit dipres sama seperti yang kemarin aku review. Jadi dia dipres hanya setengah aja ya, tidak sangat dipres nggak gitu. Jadi dia masih permukaannya masih bisa terlepas atau terbagi dua seperti ini. Nah, kayak gini. Itu artinya kapas di dalamnya itu bisa ngumpul saat popok bayi sudah penuh. Jadi kapasnya bakal ngumpul di tengah. Kalau keberatan ya, kalau udah full kan pasti berat tuh, kapasnya pasti ngumpul. Oke, sekarang ini adalah bagian penahan gandanya. Penahan gandanya di sini karetnya ada 2. Oke. Tidak menjepit kulit bayi karena lembut. Dan di sini untuk dipresnya dia masih ada plastik yang tidak terkena kapas ya, sama seperti beberapa popok yang aku review itu masih ada plastik, cuman dia permukaannya langsung nyatu nih, jadi nggak kerasa plastiknya. Oke, kayak gini. Oke, sekarang kita mau coba untuk review daya tampung dan daya serapnya nih, karena di sini kan ada tulisannya mampu menampung hingga 5 kali pipis, 50 ml per pipis ya. Jadi 250 ml, sedangkan aku cuma punya 8 gelas ukuran 30 ml, hanya 240 ml. Jadi harusnya bisa masuk semua ya. Oke. Sekarang aku siapkan dulu. Nah, sekarang ini udah aku siapkan popok yang aku taruh di mangkok atau baskom, ya kan, seperti ini. Dan aku udah siapkan 8 gelas berukuran 30 ml dengan cairan warna biru ya. Kita akan coba membuktikan si daya tampung hingga 5 kali pipis 50 ml per pipis ya. Jadi bisa menampung 250 ml, sedangkan aku hanya punya 240 ml. Oke, sekarang kita mulai. Kita masukkan gelas pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Daya serapnya cepet banget. Waduh, keren banget nih. Oke, sekarang kita lanjut ambil tisu. Daya serapnya untuk gelas pertama keren banget ya, seperti sulap. Oh, ternyata masih titik-titik ya. Tidak terlalu kering juga sih untuk di gelas pertama, tapi daya serapnya bikin tercengang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas kedua. Nah, daya serapnya masih bagus ya. Untuk daya serapnya dia airnya langsung turun nih. Oke, sekarang kita ambil tisu. Kalian bisa pakai tisu atau pakai kertas khusus ya. Seperti ini. Kita cek. Nah, ini masih ada bercak warna biru ya.
Oke, kalian bisa lihat tidak seberapa banyak sih. Sekarang kita masuk ke gelas ketiga. Daya serapnya masih bagus, dia masih langsung turun ya. Tapi ada bagian-bagian yang tidak langsung turun, kalian bisa lihat nih. Nah, ini kalian bisa lihat ada air di sini. Ini air, dia nggak langsung turun. Bisa lihat ya, yang glossy itu air. Nah, kalau kita kasih tisu, otomatis dia akan menyerap semua. Ini nggak aku tekan loh ya. Nah, bisa dilihat nih. Oke. Banyak ya. Oke, sekarang kita masukkan ke gelas keempat. Jadi untuk daya serapnya sih dia bagus, cuman mungkin permukaannya dia itu tidak terlalu lembut ya, sehingga banyak cairan yang masih gagal untuk turun ke bawah. Nah, ini gelas keempat. Waduh. Kalian bisa lihat airnya masih apa ya bahasanya ya, ngecembeng ya. Kalian bisa lihat nih. Waduh. Nih, airnya masih di sini nih. Waduh, belum. Kita coba deh gini. Wah, masih belum turun juga nih. Lihat. Masih ada air yang bersarang. Waduh, gimana nih? Aduh, ayo netes. Waduh, gimana nih? Oke, sekarang kita langsung kasih tisu. Kalau ini diserap sama tisu mudah deh. Lihat nih. Ya. Banyak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas ke-5. Ini gelas ke-5. Kalian bisa lihat ya. Daya serapnya oke, kita tunggu. Masih ada air. Oke, kita mau nungguin nggak ini ya? Karena kalau nggak ditungguin juga, kalau pakai tisu juga bakal keserap semua ini airnya. Oke. Sangat tercengang ya. Kalau ini gelas ke-5 udah banyak nih. Nah, bisa dilihat warnanya udah biru. Gimana nih? Mau terus nggak ini sampai 8 gelas nih? Gini teman-teman. Kalau semua popok sekalipun apapun keahliannya, jangan tergiur dengan daya tampungnya banyak atau daya tampungnya sedikit. Apapun popoknya itu daya tampungnya itu hampir sama. Yang penting satu, kering. Itu aja deh. Itu adalah tips yang baik untuk para moms dalam memilih popok. Itu penting banget. Yang penting permukaan kering. Karena apa? Daya tampung itu adik bayi kalau terasa sudah tidak nyaman, itu wajib langsung diganti popoknya. Mau banyak atau mau sedikit, kalau adik bayinya sudah merasa tidak nyaman, langsung ganti popoknya. Kenapa? Kalau adik bayi merasa tidak nyaman, artinya permukaannya itu sudah basah gitu. Jadi kalau misalnya permukaannya masih tetap kering, adik bayi nggak bakalan rewel. Nah, itu adalah kunci sukses dalam memilih popok ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ke gelas ke-6, karena aku
Masih penasaran sih di 250 mili ini. Nah, kita lihat. Oke. Masih tetap basah ya permukaannya. Oke, kita siapkan tisunya dulu. Itu bagian permukaannya itu masih glossy artinya ada air, tampungan air yang belum terserap sempurna. Nah, kita bisa lihat ini banyak sekali, jadi ini cuman dioles aja gini, nggak perlu ditekan. Kalau biasanya aku review popok itu biasanya aku tekan, tapi ini nggak perlu, cuman di seleret-seleret gini aja udah terserap semua, karena di bagian permukaannya itu masih belum ada yang turun ya, masih ada yang tertinggal. Nah, ini kayak gini nih. Oke, masih lanjut nggak nih, karena udah pasti harus ganti popok nih, jadi aduh udah deh wis, udah nggak perlu dibuktikan lagi deh, udah cukup kayak gini aja ya. Oke, sekarang kita coba nah, kita cek untuk bagian ini penahan gandanya. Penahan gandanya ini bagus, ini sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, di sini juga ada pres-presan sedikit kayak gini, kalian bisa lihat. Ini baru aku pertama kali melihat pres-presan di bagian penahan ganda seperti ini ya. Oke, seperti ini, jadi bisa dipastikan tidak akan bocor samping. Tapi ini pres-presan penahan gandanya cukup unik sih, karena aku baru menemukan di popok Meris ini. Oke, sekarang untuk bobotnya lumayan sih, karena udah masuk 6 gelas ya, jadi lumayan. Untuk ketebalannya kita coba sobek dulu ya. Sobekannya juga mudah kok, sekalipun pres-presannya lembut, tapi sobekannya mudah. Nah, ini untuk ketebalan setelah pipis ya, lumayan tebal. Nah, ini kalian bisa lihat, kalau pres-presannya setengah gini atau permukaannya bisa menjadi dua kayak gini, kapasnya nanti akan menyatu di tengah apabila popoknya sudah berat. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan kasih tahu untuk ilmu baru, cara membuang popok ya. Membuang popok jangan kayak gini langsung ya, wah jangan. Caranya gini, kita gulung. Nah, kalau popok tidak ada roll tape-nya ya, caranya itu kita gulung seperti ini. Nah, baru kita tali kayak gini nih. Nah, ini biar rapi kalau membuang popok. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini ya kalau cara membuang popok tanpa roll tape. Oke, sampai di sini dulu untuk ilmu barunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.